Ya, pemirsa, di tengah dinilainya atau sudah senjanya dari bisnis pertambangan batu bara, beberapa emiten yang ada di sektor ini dan turunannya tampaknya masih gencar akan membagikan dividen jumbo interim di tahun buku 2022. Di antaranya PT Prima Andalan Mandiri Tbk atau MCOL berencana membagikan dividen interim tahun buku 2022 kepada pemegang saham dalam jumlah besar. Pembagian dividen ini berdasarkan keputusan direksi dan Dewan Komisaris MCOL tertanggal 11 November 2022. Dengan keputusan ini, emiten penyedia jasa tambang batubara ini akan membagikan dividen interim senilai 1,24 triliun rupiah atau setara 79,26 juta dolar Amerika, di mana setiap pemegang satu saham MCOL akan mendapat dividen interim sebesar 350 rupiah. Rencana pembagian dividen ini sangat bertolak belakang dengan kondisi bisnis batubara yang dikabarkan mulai senja terdampak dari beberapa sentimen negatif. Mulai dari pelemahan harga komoditas dan rencana pemerintah Indonesia akan mempensiunkan beberapa PLTU batubara untuk beberapa tahun ke depan. Dan untuk jadwal pembagian dividen interim PT Prima Andalan Mandiri Tbk untuk tahun buku 2022, kum dividen di pasar reguler dan negosiasi 23 November 2022, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 24 November 2022, kum dividen di pasar tunai 25 November 2022, ex dividen di pasar tunai 28 November 2022, recording date 25 November 2022, dan tanggal pembayaran dividen 15 Desember 2022. Sebagai tambahan informasi, rencana pembagian interim tidak lepas dari kinerja keuangan MCOL yang sangat baik. Pada 30 September 2022, pendapatan MCOL melonjak sangat signifikan, jadi 76,55 juta dolar Amerika dari sebelumnya di waktu yang sama tahun lalu, hanya 376,64 juta dolar Amerika. Sementara laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat 256,16 juta dolar Amerika, naik tinggi dari laba di periode yang sama tahun 2021 senilai 129,11 juta dolar Amerika. Berbagai sumber ada exchange. Kita akan coba lihat bagaimana respon dari investor di sepanjang perdagangan hari ini terkait dengan rencana pembagian dividen dari emiten MCOL, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, grafis yang pertama, pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.125, kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan di 7.200, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 10 penutupan sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua, saham MCOL masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup di level 7.100, menguat di 0,71%, sementara range pergerakannya level terendah di 7.050, sementara level tertinggi berada di 7.200. Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham MCOL di beberapa bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Juni masih bergerak di 6.800-an di perdagangan Juni, pemirsa. Kemudian mengalami penguatan di 7.050 di perdagangan Juli. Di Agustus kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di 6.825. Di September menguat di 7.050 hingga 7.175. Dan pembukaan sesi kedua hari ini di 7.075, ditutup di 7.100. Sebenarnya di 6 bulan terakhir sebelum memasuki perdagangan Juni atau di akhir Mei, saham MCOL sempat tertekan di 6.450, pemirsa, cukup dalam, kemudian berbalik arah menguat di 7.500, dan tampaknya ini merupakan level tertinggi di 6 bulan terakhir, dan juga penguatan secara year to date, karena di Januari, Februari masih bergerak di level 3.000-an, tepatnya di 3.400-an. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak, di mana saham-saham pertambangan batubara dan turunannya dari sisi valuasi masih cukup murah ini. Dari posisi price to earning ratio atau posisi PER-nya masih di kisaran 4,83 kali, BSR-nya di 1,66 kali, PBV-nya masih di kisaran 3,15 kali, sementara VCFR di kisaran 5,21 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.